Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa The Northern Blade part yang ke-9, di mana di part sebelumnya kita telah melihat Damso Cheon yang telah keluar dari pengasingannya karena berlatih mati-matian setelah menerima kekalahan pertamanya di Sekte Surgawi Utara 7 tahun yang lalu. Kini ia mulai bergerak untuk mengumpulkan kembali anggota Naga Biru Langit. Tapi sebelum kita lanjut, Mimin mengingatin dulu ya, bagi mas bro yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini biar Mimin makin semangat membuat kontennya dan sebagai bentuk dukungan untuk perkembangan channel ini. Di panel awal pada chapter kali ini, kita diperlihatkan perusahaan dagang naga putih. Ketua dagang naga putih lebih berterima kasih kepada semua orang karena mereka berhasil menjalankan misi mereka. Tapi si ketua Brigadir Besi mengatakan kalau mau berterima kasih lebih dalam seharusnya kepada jin, karena mereka tidak mungkin bisa bertahan hidup tanpa bantuan jin. Tapi kini jin sudah menghilang dari peredaran dan sulit ditemukan. Paman Huang dan Munjuk pergi berlatih kembali. Masing-masing dari mereka bertekad menjadi sangat kuat lalu kembali ke sisi jin berada dan membantunya dalam perjalanan panjangnya nanti. Tapi sebelum itu mereka akan melatih kemampuan mereka sampai batas maksimal terlebih dahulu. Beralih ke aliansi pusat surgawi, di mana seseorang yang memiliki teknik ilusi paling melegenda dan kemampuan bertarungnya juga masih sangat misterius. Dia adalah otak dari pusat surgawi dan orang yang paling bertanggung jawab atas kehancuran Sekte Surgawi Utara bertahun-tahun yang lalu. Orang itu bisa melihat segala-galanya, artinya dia memiliki penglihatan berdasarkan bulan dan bintang serta tata surya. Dia melihat ada sebuah kekuatan misterius yang mengganggu kedamaian bintang-bintang. Ya, sebenarnya kemampuan ini juga pernah diperlihatkan oleh si sarjana gila. Dia memperhatikan langit untuk mengetahui hal tersebut. Lalu seseorang yang mengetahui segalanya ini mengatakan kalau sebelumnya Surgawi Utara telah diyakini hancur sampai ke akar-akarnya. Tapi sekarang cahaya dari Sekte Surgawi Utara kembali bersinar dengan cahaya yang redup. Julukan orang ini adalah si Pendeta Mahatau Gerbang Barat Pertama, salah satu dari 9 langit. Shin pun berganti kembali kepada jin yang berjalan ke pusat surgawi. BTW dia sudah sampai di kota pusat tempat aliansi surgawi bertengger, yang menjadi dalang kehancuran surgawi utara dan kematian ayahnya. Akankah dia mengamuk di sana? Pusat surgawi sendiri berada di Wuhan, Provinsi Hubei. Mereka melihat kondisi pusat surgawi yang membentuk organisasi penakluk. Jadinya ini menjadi bisnis dengan kembalinya malam sunyi. Maka mereka ingin menjadikan ini sebagai keuntungan juga. Jadinya penginapan dan makanan di aliansi pusat surgawi pasti akan melonjak tinggi. Dan satu-satunya yang bisa menuai hasil seperti ini adalah ulah Pendeta Mahatau, kata si sarjana gila dalam hati. Dia mengatakan sepertinya aku akan melawan orang itu nanti. Pendeta Mahatau dan Hierung. Jadi si Pendeta Mahatau dari 9 langit ini memiliki kekuatan ilusi dan strategi yang mengerikan seperti si sarjana gila, tapi tidak dikatakan juga kalau dia jago bertarung. Bisa jadi dia juga ahli ilusi dan ahli bela diri. Sarjana gila mengatakan kalau biasanya keluarga terpandang memiliki kediaman pribadi di pusat surgawi, dan seharusnya keluarga racun Tang tidak terkecuali. Jadi seharusnya kita tidak repot-repot lagi mencari penginapan, katanya. Lalu Paman Tang pun menjawab, iya, begitulah. Tapi walaupun tempat kami tidak sebesar keluarga lain, jadi jangan sungkan. Ayo, mereka pun pergi dibawa ke tempat kediaman pribadi milik keluarga Tang. Dan apanya yang kecil, ternyata tempatnya sangatlah besar. Jin mengatakan kepada semuanya untuk masuk duluan saja, karena dia ingin berjalan-jalan di pusat surgawi dulu. Ada hal yang harus dilakukan oleh Jin terlebih dahulu. Jin yang mencari sesuatu yang melihat kiri dan kanan, dan akhirnya dia menemukan sesuatu tanda, yaitu kain hitam yang tergantung depan pintu. Dia mengetuknya, seorang keluar dan mengatakan kami sudah tutup. Jin memperkenalkan dirinya sebagai pedang utara dan menyebutkan sandi dengan sedikit ragu. Sandinya adalah
cahaya bulan paling gelap. Dia mempraktikkan yang dilakukan oleh ketua Brigadir Besi dulu ketika masuk ke markas cabang Bulan Hitam di Unam. Mendengar sandi itu, Jin pun dipersilakan masuk. Dia bertemu dengan seorang kakek-kakek dan kakek itu berpapasan dengan Jin. Lalu dia mengatakan, pria yang terlihat tulus. Jin masuk dan bertemu dengan seseorang. Mendengarkan suaranya, Jin langsung sadar kalau dia adalah ketua cabang Unam. Sebut saja Maya. Maya ini menjelaskan kalau di Wuhan ini lagi rame-ramenya, jadi dia pindah kemari sekarang, dan dia merupakan kepala cabang sementara di wilayah ini. Jin menatapnya dengan curiga. Dia pun tidak enakan karena ditatap begitu, dan dia pun bilang, kenapa kau menatapku begitu? Kau pikir aku membuntutimu sampai sejauh ini ya? Sebenarnya sih kemungkinan besar memang begitu. Dia sengaja pindah karena Jin. Jin adalah ketua sekte Surgawi Utara yang akan menghancurkan seluruh tatanan dunia. Ini sangat wajib untuk diawasi, apalagi mereka merupakan broker terbesar informasi. Jin bertanya kabar Chung In. Maya bilang kalau dia lagi ditugaskan. Ya, walaupun membongkar identitasnya bukan masalah sepele, karena Chung In ini mata-mata kelas paling tinggi. Walaupun begitu, wajar saja identitasnya terbongkar karena orang yang membongkarnya juga sangat luar biasa, yaitu ketua sekte yang legendaris itu. Maya bertanya kepada Jin, apa keperluannya kemari? Jin memberikan sekantong emas dan mengatakan kalau dia ingin mencari seseorang. Nama orang tersebut adalah Xiao Musang. Ya, Musang adalah pedang pertama Jin yang mengabdikan dirinya ketika Jin masih bocah. Dia berjanji untuk kembali kepada Jin, dan Jin kembali mencarinya yang sedang mengembara. Karena permintaan Jin ini tergolong mudah, Maya memberikan informasi tambahan kepada Jin. Dia mengatakan kalau si Raja Pedang telah meninggalkan benteng pedang dan dia sedang menuju ke pusat surgawi saat ini. Wah, kegilaan apa yang nanti akan terjadi di pusat surgawi? Adalah salah satu mantan pilar surgawi yang berkhianat, dan dia adalah salah satu dari 4 pilar surgawi yang paling bertanggung jawab atas insiden itu. Kemampuan pedangnya juga sangat gila, bahkan kemampuannya tidak bisa dibandingkan dengan tinju iblis. Jin bertanya kenapa dia datang kemari. Maya pun menjawab, aku tidak yakin, apa kau ingin mencari tahu? Jin pun menjawab sembari pergi, tidak perlu sepertinya, tidak lama lagi aku akan bertemu dengannya. Maya mengatakan, aku mengerti kenapa Chung In menyukainya. Dia adalah orang yang sulit dipahami dan menarik. Maya membuka tirai penutupnya dan berkata, keturunan pewaris dari sekte legendaris Surgawi Utara, Jin Muon. Dia bermata dua. Tergantung cara kami menanganinya, dia bisa menjadi sebuah bencana yang teramat besar, atau juga bisa menjadi harapan yang bersinar. Jin termenung dan tiba-tiba seorang kakek tua yang tadi dijumpai di markas Bulan Hitam datang. Kakek tua itu langsung mengatakan, oh menarik, apa kau mendambakan kehidupan abadi atau kehidupan kaisar? By the way, tubuh ini adalah tubuh abadi dan tubuh kaisar. Jin mengatakan dalam hati, aku sama sekali tidak bisa merasakan kinya. Siapa kakek ini? Tiba-tiba si kakek membuka samarannya yang ternyata dia adalah seorang nenek-nenek. Nenek ini menawarkan minuman araknya kepada Jin sembari mengatakan, jangan khawatir, minuman ini tidak ada racunnya dan aku juga tidak menempelkan mulutku saat meminumnya. Para anak muda yang berkumpul di sini sibuk ingin bergabung dengan penakluk atau apalah namanya, sehingga mereka mengabaikan tentang keindahan di depan mereka. Tapi kau berbeda bukan? Makanya aku menawarkanmu minuman ini, sehingga kamu bisa menikmati keindahan ini sambil minum. Tapi kalau tidak mau, aku juga tidak keberatan sih. Jin meminum minuman itu dan nenek berbicara terus tentang keindahan alam. Namun Jin belum berhenti meminumnya, sampai nenek bilang, hai bocah ingusan, minumannya pelan-pelan. Kita harus mengirit minumannya kalau ingin menikmati malam. Tiba-tiba segerombolan orang datang, jadinya si nenek itu langsung bilang, sepertinya cukup sampai di sini. Dia melompat ke bawah sembari melemparkan botol arak itu kepada Jin. Dia berkata, kita akan berjumpa lagi katanya. Jin mengatakan kalau dia tetap tidak bisa merasakan ki nenek itu. Aku yakin dia sudah mencapai tingkatan absolute spiritual realm. Tapi entah kenapa aku rasanya pernah bertemu dengannya. Tiba-tiba segerombolan anak muda datang dan gerombolan itu berteriak kepada Jin untuk pergi dari sini karena mereka akan melakukan rapat di tempat ini.
Jadi jin pun berniat pergi tanpa ingin membuat keributan lagi. Ternyata orang itu adalah komunitas naga biru langit di part sebelumnya, di mana mereka hampir dieksekusi oleh jin. Mereka adalah berulang kembar hitam putih dan salah satu dari 7 anggota langit terendah. Si 7 langit terendah ini belum mati, padahal ketika duel dengan 6 Soreon sebelumnya, sebelah tangannya terpotong dan sebagian tubuhnya hancur. Tetapi dia masih hidup. Dia bernama Gong Hyun Hui. Kita sebut saja si Umi. Si pendekar pedang panah melihat jin dengan mata ketakutan, tapi si Umi langsung mendatangi jin karena dia sendiri tidak kenal siapa sebenarnya jin. Si Umi pun bertanya kepada jin, di mana wanita brengsek 6 Soreon itu. Jin tetap diam. Si Umi bertanya kepada 3 orang di belakangnya, kenapa nampak sangat ketakutan kepada jin? Siapa sebenarnya kau? Lalu datang seorang yang sok-sokan lagi bernama Pedang Selatan. Dia pun ikut-ikutan dengan si Umi untuk mendesak jin. Jin tetap diam saja, sampai akhirnya mereka berdua langsung menyerang jin. Melihat tidak ada cara lain, 3 orang yang sebelumnya diam juga ikut menyerang jin. Dalam pikiran mereka, walaupun dia adalah pendekar pedang utara, tidak mungkin dong dia bisa mengalahkan 5 ahli bela diri sekaligus. Jin mulai bergerak. Dia meninju dan menghajar kelimanya dengan ayunan tangan kosong. Pedang Selatan dibuat rata oleh jin menggunakan tinjunya sampai bonyok. Karena kesal mereka makin beringas. Jin mengatakan, aduh betapa bodohnya kalian. Jin mengeluarkan pedang dan hampir memotong sebagian kepala si Umi. Setelah itu tebasannya hampir menebas leher Pedang Selatan. Mereka terdiam karena menyadari betapa besar perbedaan tingkatan mereka. Si borong kembar lari terlebih dahulu, sedangkan si pedang panah ketakutan sampai ngompol di celana. Jin pun pergi berlalu meninggalkan mereka. Dia bilang, aku tidak membunuh kalian karena di pusat surgawi membunuh seseorang akan memiliki masalah yang besar. Tapi kalau kalian masih belum puas, maka aku tidak akan segan-segan menghabisi setiap tetes darah kalian. Mereka semua hanya terdiam, beralih ke Ryu yang sedang berlatih teknik bela diri racun dengan Paman Tang. Dia sudah menguasai teknik racun lainnya. Makin berkembang saja nih si Ryu. Dia pun berteriak ke arah jin yang sedang memperhatikannya. Kau lihat itu jin? Aku akan mengejarmu dalam sekejap, katanya. Dia pun langsung kena marah dari Paman Tang karena muridnya itu belum apa-apa sudah sombong dengan master bela diri pula. Dia sombong tapi dia tidak memperhatikan bacotan itu. Lalu jin berbicara dan berkonsultasi dengan sarjana gila tentang apa yang dilaluinya hari ini. Mulai dari bertemu dengan master bela diri yang tidak bisa dirasakan sedikit pun kinya, sampai bertemu dengan komplotan sampah yang suka ngebacot. Sarjana gila langsung mengatakan kepada jin, baiklah, ayo ikut, ada tempat yang harus kau kunjungi denganku sekarang. Beralih ke salah satu tempat terpenting di pusat surgawi, yaitu kantor administrasi pusat surgawi. Tempat itu diawasi oleh seorang menteri bernama Menteri Administrasi, kita sebut saja begitu, yang bertanggung jawab menjaga dan mengawasi urusan internal aliansi pusat surgawi. Oleh sebab itu dia memegang pengaruh yang sangat penting pada masa depan aliansi pusat surgawi dan membuatnya menjadi satu-satunya tokoh terpenting di seluruh dunia. Perwakilan dari Gunung Hua yaitu Chilsung mendatangi menteri ini. Dia langsung melaporkan masalah logo tengkorak kepala 2 yang membuat sektenya kehilangan kredibilitas beberapa waktu yang lalu. Beralih kembali kepada jin dan sarjana gila yang mengunjungi sahabat lamanya di tempat yang penuh dengan tumpukan buku. Si sahabat ini tertawa berkali-kali karena merasa senang dikunjungi oleh sahabat lamanya. Dia bilang, gimana keadaanmu sobat? Apa kau sudah kembali waras? Aku tidak menyangka kau masih hidup. Sahabatnya bilang, hahaha, aku makin gila sekarang. Kenapa kau datang ke sini si kawan lama? Jadi aku memerlukan 3 hal. Pertama, peta strategis terkait provinsi Hubei. Kedua, cetak blueprint apapun terkait aliansi pusat surgawi. Dan yang terakhir, segala informasi tentang sekte surgawi utara. Beralih ke sekelompok orang yang bernama sekte pembunuh hantu. Sekte ini mendapatkan reputasi melalui kontrak pembunuhan yang kejam. Kali ini mereka mendapatkan job dengan jumlah yang sangat banyak. Job dan permintaan pembunuhan ini dilakukan oleh pendekar pedang panah. Dia sangat marah karena kejadian sebelumnya yang membuat dirinya ngompol karena ketakutan oleh jin. Oleh sebab itu dia menyewa pembunuh bayaran yang profesional untuk menghabisi jin.
Dia berkata, "Habisi pedang utara." Katanya, di sisi lain sudah 3 hari Jin dan Sarjana Gila berada di rumah sahabat Sarjana Gila. Mereka terus melakukan konsultasi dengan si sahabat di tempat itu yang bernama Jang Daseo. Ternyata Jang Daseo ini merupakan sahabat kecil dari Sarjana Gila. Jadi dia sama sekali tidak menaruh curiga apapun dengan sahabatnya ini. Dia membagi seluruh informasi terkait surgawi utara dan seluruh informasi terkait pusat surgawi kepada si Sarjana Gila. Dia merupakan salah satu orang yang paling pintar di pusat surgawi, yang kemungkinan dia setara kepintarannya dengan Sarjana Gila. Tak terasa waktu berjalan dan Sarjana Gila pun sudah berada di sana selama 3 hari. Mereka pun ingin berpamitan. Sebelum Jin dan Sarjana Gila pergi, Jang Daseo bertanya basa-basi, "Ngomong-ngomong, siapa orang ini? Apa dia pengawalmu?" Sarjana Gila tertawa. "Kau baru bertanya sekarang? Hahaha. Aku yakin kau sudah mendengar rumornya. Dia adalah si pedang utara." "Oh, pedang utara," kata Daseo, lalu hening sesaat. Seketika raut mukanya berubah drastis. Dia langsung ingat dengan 3 permintaan dari Sarjana Gila sebelumnya. Salah satunya adalah meminta segala informasi dari surga utara. "Tunggu, informasi terkait surga utara dan pedang utara? Jangan bilang kalau..." "Apa yang sebenarnya kau rencanakan, sobat?" Sarjana Gila pun menjawab, akhirnya kau sadar. Sejak kecil kita selalu menghabiskan waktu bersama. Apa kau ingin menghabiskan sisa hidupmu di lantai bawah pusat surgawi? Begitu sia-sia. Bukankah setidaknya sekali ini saja kita mengejar mimpi kita? Aku tak akan memaksamu ke tujuan kami, tapi aku juga ingin kau memikirkan penawaran kami. Aku pergi dulu, terima kasih atas semua bantuanmu." "Sialan, dasar bajingan gila," gumam teman si Sarjana Gila itu. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Bagaimana? Apakah kalian semakin berfantasi dengan alur ceritanya? Tetap pantau channel Kaonime untuk mendapatkan update terbaru dari perjalanan Jin. Sekian dan terima kasih.